Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Sekarang kami ingin beribadah. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan juga berkatilah Cici Koko yang akan menceritakan firman Tuhan. Berilah kami pengertian agar kami bisa mengerti apa yang diceritakan oleh Cici Koko. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus kita, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Yesus hidup. Haleluya. Yesus bangkit. Dia adalah Allah yang hidup dan mengasihi kita semua. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut sayangannya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya
Mari adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk firman Tuhan, supaya kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Cici dan Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Cici mau cerita tentang seorang anak yang bernama Ami. Ami lagi sedih adik-adik, karena rupanya sahabat baiknya Ami akan pindah keluar kota. Aduh, biasanya mereka main sama-sama, walaupun memang semenjak pandemi mereka harus jaga jarak, paling naik sepeda yang agak jauh gitu ya, tapi mereka masih bisa ketemu sekali-sekali. Nah, sekarang temannya Ami itu akan pindah, jadi mereka akan sulit untuk bisa bertemu. Ami lagi sedih adik-adik, tapi kemudian temannya Ami yang namanya Nina datang, dan terus dia bilang, "Ami, jangan sedih, walau aku pindah keluar kota, kita kan bisa tetap ketemu melalui video call, melalui telepon. Kan kita juga bisa kirim pesan seperti SMS atau teks. Dan nanti aku pasti akan kembali ke Bogor untuk ketemu sama kamu lagi. Kamu juga nanti bisa main ke rumahku kalau lagi liburan, kalau pandemi ini sudah berlalu." Wah, mendengar janji dari Nina, Ami senang sekali adik-adik. Karena artinya walaupun sementara mereka harus terpisah dengan jarak, tapi mereka akan tetap bisa bertemu. Memang perpisahan tidak menyenangkan, karena membuat kita jadi sulit untuk bertemu ya satu sama lain. Tetapi kalau kita tetap menjaga hubungan baik, pasti masih bisa bertemu. Nah, cerita ini yang tadi itu mengingatkan Cici pada satu kisah firman Tuhan. Kalian ingat nggak? Bulan lalu kita merayakan apa? Yang kita peringati sebagai orang Kristen. Nah, betul. Paskah, ya kan? Paskah itu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, murid-muridnya Yesus, waktu awalnya mereka melihat Yesus mati, mereka sedih adik-adik. Karena mereka pikir kematian sudah mengalahkan Yesus. Tapi ternyata setelah 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ya, Yesus mengalahkan maut.
Jesus alive. Ya, tadi kita udah nyanyi sama-sama. Nah, lalu setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam berbagai kesempatan Yesus hadir dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Tapi satu kali adik-adik, Tuhan Yesus mengumpulkan para murid di satu tempat, kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka harus terus memberitakan tentang Tuhan yang akan datang menjemput semua yang percaya kepadanya. Dan Yesus sendiri, dia akan pergi kepada Bapa. Wah, saat itu murid-murid Yesus juga sedih adik-adik. Mereka udah senang Yesus udah bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Tapi kalau Yesus terangkat ke surga, mereka akan sulit ketemu Yesus. Cuma Yesus juga menjanjikan sesuatu sama mereka. Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Dan siapakah penolong yang lain itu? Siapa yang tahu? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus akan diutus oleh Yesus untuk menjadi penolong yang lain yang menemani kita, yang membuat kita tetap terhubung dengan Bapa dan Yesus di surga. Karena itu adik-adik, jangan kalian merasa sedih kalau sekarang ini kita nggak bisa bertemu langsung dengan Yesus, karena ada Roh Kudus yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, melindungi kita. Nah, tapi waktu itu adik-adik, murid-muridnya Yesus masih bingung. Ngapain sih Yesus pergi ke surga? Dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawamu ke tempatku." Nah, itu janjinya Tuhan. Nanti waktu kita sudah tiba saatnya untuk berkumpul dengan Tuhan, kita udah punya tempat di surga. Enak ya? Nanti kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ingat, yang bisa tinggal di sana hanya orang yang sudah percaya kepada Yesus. Karena itu kalau kalian mau sahabat kalian, keluarga kalian, orang-orang yang kalian kenal dan kalian kasihi nanti bersama-sama dengan kita di surga, bersama dengan Yesus juga ada di sana nanti, kalian harus dari sekarang terus memberitakan tentang Yesus, mengajak mereka mengenal Yesus, dan terus mau mendoakan. Ya, orang-orang yang secara khusus kita doakan, kita sebut apa adik-adik? Oikos, ya. Oikos kita adalah orang-orang yang kita secara khusus doakan mereka sampai nanti mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dulu waktu Cici masih kecil, Cici juga berdoa supaya papa Cici bisa kenal Tuhan Yesus. Dan Cici berdoa cukup lama loh adik-adik, beberapa tahun, sampai akhirnya Cici sudah besar, baru tiba saatnya papa Cici mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memberi diri dibaptis. Jadi kalau berdoa jangan buru-buru minta hasil ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan doa kita itu makan waktu gitu ya. Tapi tetap percaya, tetap berdoa karena Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ingat doa apa yang digunakan untuk mendoakan oikos kita? Ya, doa 5 jari. Nah, kembali ke cerita yang tadi adik-adik. Setelah Yesus menjelaskan kepada murid-murid alasan kenapa Yesus harus pergi ke surga, tiba-tiba Yesus secara badan terangkat. Wah, Yesus jauh lebih keren daripada superhero adik-adik. Yesus terangkat ke surga dan setelah itu murid-muridnya ngeliatin, Yesus naik ke surga. Wah, tinggi sekali. Sampai akhirnya awan-awan menutupi Yesus. Tapi saat itu pun murid-murid masih bengong ngeliat ke atas. Yesus kemana? Ke atas kok gak turun-turun?
Wah, mana ya Yesus? Nah, sementara mereka lagi melihat ke atas, tiba-tiba ada 2 orang yang hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka adalah malaikat Tuhan. Mereka mengingatkan pada para murid, "Hei, ngapain kalian ngelihat ke atas? Yesus yang terangkat ke surga itu akan turun kembali dengan cara yang sama, dan dia akan menjemput semua orang yang percaya kepadanya." Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Kalau begitu kita akan bisa merasakan juga bagaimana Tuhan menjemput kita dan tinggal bersama Dia di surga. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Nah adik-adik, kalau begitu kejadiannya kita jadi nggak perlu lagi khawatir akan ketemu lagi atau enggak sama Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah berjanji menyediakan tempat buat kita. Jadi kita pasti bisa ketemu. Bahkan sementara belum ketemu pun ada Roh Kudus yang senantiasa hadir menemani kita semua adik-adik. Jadi jangan lupa ya, selalu berdoa, libatkan Roh Kudus dalam segala yang kita kerjakan. Khususnya waktu kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada oikos kita. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, khususnya oikos kita. Nah sekarang mari kita sama-sama berdoa dengan doa 5 jari. Yuk kita berdoa sama-sama. Teman kalian akan mengajak kalian berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa supaya ekor kami ya Tuhan, mereka adalah orang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluarnya semua kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 2b sampai 3a. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Tolong sekali lagi ya teman-teman. Yohanes 14 ayat 2b sampai 3a. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Terima kasih teman-teman. God bless you. Bye. Nah, sekarang mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang saat ini menyediakan tempat buat kami sehingga nanti kami bisa berkumpul, tinggal bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan, tolong kami untuk selalu mengingat oikos kami, mendoakan mereka setiap waktu. Kami akan akhiri ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, kakak adik, guru-guru, kami semua. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, jauhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai adik-adik. Ingat, kalau harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Pastikan masker kalian menutup rapat hidung dan sampai ke dagu, juga bagian daerah pipi. Dan jangan lupa rajin cuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau
atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini Koko akan menyampaikan beberapa informasi, jadi tolong disimak ya. Informasi yang pertama adalah Kamis ini ada Living Words jam 10 pagi di channel YouTube Live Kids dan dapat disaksikan juga di media sosial Live Kids lainnya setelah jam 10 pagi ini. Jangan lewatkan ya adik-adik, karena kalian pasti akan terberkati lewat firman Tuhan yang dibagikan oleh teman-teman kalian. Informasi yang kedua adalah games minggu ini kalian kerjakan lembar kreativitas kalian hari ini, warnai gambar dan upload hasilnya ke media sosial mama papa kalian, dan jangan lupa untuk tag and mention media sosial Live Kids. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.